Garam rasanya asin. Orang bilang masak tanpa garam bagaikan hambar tiada rasanya. Oleh karena itu, garam mesti rasanya khas asin, tetap disukai orang, dan sejak dahulu akrab dengan masyarakat sebagai bumbu dapur. Tapi tanpa kita tahu, di balik garam yang sampai di rumah dan menjadi bumbu dapur itu adalah sejumlah orang bekerja dan berusaha membuat garam. Mereka bekerja seperti di padang pasir dalam udara yang terik panas berpayung topi, bermandikan keringat. Inilah sebuah profil para pembuat garam di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Dasun terletak 10 km di sebelah timur kota Rembang. Desa Dasun dan Tasiksono adalah lahan tambak yang pada musim hujan digunakan untuk memelihara ikan bandeng, dan ketika musim kemarau, lahan tambak disulap untuk dijadikan garam. Garam yang dihasilkan para petani garam di daerah ini adalah garam kasar tak beriodium atau dikenal dengan garam krosok. Produksi garam petani atau lebih kental dengan sebutan garam rakyat, keberadaannya tidak menentu karena harus bersaing dengan produksi serupa buatan luar negeri yang didatangkan dari India, Yordania, dan Australia. Andai kata pemerintah tak berpihak kepada rakyat dengan melindungi garam rakyat dari garam impor, maka aktivitas para petani garam di daerah itu pasti hanya jadi penonton saja. Meski tidak dapat disamakan dengan harga gabah kering giling yang juga selalu menerima nasib pilu, garam pun dibeli tengkulak dengan harga yang ada di pasaran yang membuat lemah penjualan garam rakyat. Modal persyaratan administrasi perizinan, mesin yang harus dipakai, lahan untuk produksi, dan izin untuk memperoleh SNI merupakan perjalanan panjang yang harus ditempuh para petani garam di daerah ini. Namun para petani garam tetap menjalankan usahanya dengan rasa kesabaran dan ketekunan. Membanjirnya garam impor terkadang bisa saja mengendorkan semangat petani atau kelompok tani garam mengurungkan niat usahanya. Mereka butuh bantuan, tidak saja modal, tetapi teknologi untuk memantapkan usahanya di atas persaingan dengan garam impor dengan memanfaatkan potensi daerahnya sebagai areal produksi garam rakyat. Kerinduan mendirikan rumah produksi garam beriodium merupakan harapan yang tersimpan sejak lama. Pemerintah daerah cukup tanggap untuk membantu para petani garam melakukan peningkatan produksinya dari garam krosok ke garam beriodium. Pada akhirnya terlaksana dengan arahan Dinas Perindustrian setempat untuk menempatkan kegiatan Iptek Dalipi di areal petani garam di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Respon pemerintah daerah Kabupaten Rembang melalui Dinas Perindustrian untuk membantu produksi para petani garam. Langkah pertama kali yang dilakukan adalah sosialisasi program Iptek Dalipi kepada para petani dan kelompok tani garam mengenai program, aspek pemberian bantuan teknologi, bantuan manajemen, bantuan pemasaran, dan cara pengembalian modal yang telah diberikan.
Melalui penjelasan program Iptek Dalipi itu, diharapkan para petani akan memahami bantuan yang akan digulirkan bagi para petani lainnya yang kelak ingin memanfaatkan program itu untuk meningkatkan usahanya. Pada tahap sosialisasi, mereka berkumpul dalam suatu tempat yang telah ditentukan. Kelompok tani garam untuk mengadakan rapat dengan agenda pokok membahas pembentukan kelembagaan seperti koperasi. Koperasi yang didirikan telah mendapat surat izin usaha perdagangan dari pemerintah Kabupaten Rembang nomor 11.26/PK/11 Romawi /2004 dengan nama Perusahaan Koperasi Petani Garam Berkah. Sementara koperasi berhasil dibentuk oleh para petani garam dan kelompok tani garam, kebutuhan peralatan pun mulai disediakan. Peralatan yang diintroduksikan melalui program Iptek Dalipi kepada para petani dan kelompok tani garam, desain mesinnya dirancang jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yaitu mesin kompaksi pembuatan briket, mesin cuci garam, mesin penghalus garam, oven atau pengering, mesin perapat plastik, pompa pencuci garam, dan genset. Teknik yang diintroduksikan meliputi teknik pencucian garam dan penyeragaman ukuran kristal garam melalui pompa cuci dan mesin cuci. Teknik pembentukan garam melalui mesin kompaksi garam. Teknik pengeringan garam melalui oven. Teknik yodiasisasi, teknik pembentukan garam meja melalui mesin penghalus garam, teknik pengepakan garam briket dan garam meja, teknik pengoperasian mesin melalui sistem elektrik melalui genset dengan kapasitas 25 kVA. Mesin-mesin yang dirancang dan dibuat untuk membantu para petani garam itu seperti mesin pencuci, mesin cetak garam briket, dan mesin pembuat garam meja terdiri dari komponen dan material berbahan lokal yang mudah didapat di daerah Lasem. Sementara untuk pendirian rumah produksi dipilih lokasi yang mudah dijangkau oleh kendaraan truk untuk bongkar muat garam sebagai bahan baku dan memudahkan pengiriman yang beryodium. Pemilihan lokasi ditentukan oleh para anggota koperasi sendiri yang sahamnya berasal dari kepala desa dan anggota itu sendiri. Melalui bantuan teknologi bagi para petani dan kelompok tani garam, ternyata mampu mengubah pengelolaan secara efisien seperti oven atau pengering garam, hasil pencucian dan garam dalam bentuk briket dengan bahan bakar pengering solar yang disalurkan melalui pipa burner ke ruang pemanas. Dimensi ruang oven adalah 2 x 3 x 1,5 meter kubik dengan bahan dinding batu bata yang diplester dilengkapi dengan rak-rak. Jumlah oven yang disediakan 2 buah dengan temperatur oven berkisar antara 65 sampai 80 derajat Celcius. Program Iptek Dalipi bagi para petani dan kelompok tani garam di daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah sebagai sumber vitamin untuk membangun usaha yang mampu meningkatkan pendapatan mereka.
Kondisi usaha sebelumnya para petani selalu merugi karena mereka hanya menjual garam krosok ke tengkulak langsung atau kepada pengepul garam dan para tengkulak yang berdomisili di Desa Dasun dan Tasik Sono, mengambil garam periodium dalam bentuk curah ke daerah lain, dikemas sendiri, kemudian dijual ke daerah Sumatera dan Bali. Dibangunnya rumah produksi bagi garam petani di Desa Dasun, Lasem, Rembang, Jawa Tengah, telah mampu meningkatkan ekonomi dengan membuka jaringan perdagangan garam periodium yang lebih luas. Permintaan terhadap garam periodium cukup tinggi dengan persyaratan harus mempunyai SNI yang menunjukkan kualitas garam bagus, yaitu dari warna, tingkat kekeringan garam, dan pengepakannya. Program Iptekda LIPI membantu potensi masyarakat petani garam dan kelompok tani garam membangun usaha, mengoptimalkan lahan garam rakyat dan teknologi yang diberikan untuk membantu pengetahuan dan pemahaman mereka untuk mampu mengoperasikannya, dan hasilnya cukup menggembirakan. Peralatan dan teknik serta perbaikan yang diintroduksikan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menengah garam rakyat melalui intervensi teknologi pemrosesan dan kompaksi memberikan dampak sosial bagi pendapatan mereka, sebab dari kualitas dan harga sangat bersaing. Iptekda LIPI telah memberikan polesan usaha yang sangat bermanfaat dengan penerapan teknologi, pemberian modal, pelatihan, dan saling memperhatikan dengan bergulirnya modal yang diberikan. Pengetahuan di bidang pengelolaan dan manajemen bertambah untuk memperkuat ikatan dan peningkatan ekonomi yang bertumpu pada kesejahteraan petani garam melalui koperasi yang selama ini bergantung dengan para tengkulak. Melalui penerapan teknologi yang diintroduksikan LIPI bekerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang, mereka siap bersaing dan memperluas jaringan pemasaran hingga keluar daerah Kabupaten Rembang. Kalau keinginan dan harapan sudah terwujud dengan wadah koperasi, langkah selanjutnya adalah status hukum standarisasi untuk produksi yang dihasilkan seperti SNI dan izin makanan dalam dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Pembinaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Perindustrian Rembang yang mengarahkan program Iptekda LIPI di daerah itu mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama minat menjadi tenaga kerja di rumah produksi. Mereka berharap ada kesinambungan pasca Iptekda LIPI agar jaringan pembinaan tersebut tak harus terlepas para petani garam terhadap kesinambungan pembinaan itu untuk mengetahui kelancaran maupun kesulitan yang dihadapi dalam produksi dan pendistribusiannya, yaitu memberikan saran pemecahan dari aspek teknis, aspek permodalan, dan aspek pemasaran. Para petani garam dan kelompok tani garam bertutur jujur menilai bahwa program Iptekda LIPI telah memberikan semangat bagi masyarakat industri kecil menengah atau industri rumah tangga yang dapat berkembang ke arah diversifikasi usaha yang berdampak bagi orang banyak dan pengembangan aspek marketing yang selama ini menjadi kendala klasik. Pentingnya kerjasama kelembagaan antara lain LIPI dengan Deperindak dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pemerintah kabupaten dan kota dan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Program konsultasi dalam Iptekda LIPI perlu dibentuk untuk menjembatani kesulitan bila terjadi pada tingkat pelaksanaan di lapangan.
Program lanjutan Iptekda LIPI adalah pemberi motivasi bagi masyarakat sebagai suplemen dikala mengalami kelesuan usaha, bahkan keterbatasan pengetahuan untuk melakukan diversifikasi potensi yang berada di wilayahnya. Bagi para petani garam dan kelompok tani garam di daerah Lasem adalah sebuah contoh untuk menerapkan teknologi bahkan pengetahuan. Sementara dalam bidang manajemen secara sederhana telah diberikan melalui bimbingan dan pelatihan teknis modul tentang standar perindustrian dan perdagangan. Pelatihan untuk manajer produksi, manajer keuangan, dan kontrol kualitas. Sehingga usaha mereka tak lagi bergabung kepada pengepul atau tengkulak. Begitu pula strategi usaha dan memperluas jaringan pemasaran produk garam periodium. Kelembagaan seperti koperasi adalah sebuah benteng tangguh dan kokoh untuk mengelola usahanya, menggali potensi daerah sebagai penghasil garam periodium yang aman untuk dikonsumsi. Penerapan teknologi yang diintroduksikan LIPI dan keinginan mendirikan rumah produksi yang menghasilkan garam periodium adalah kenyataan yang dibangun oleh kebersamaan yang kuat. Hasilnya sebuah produksi yang memenuhi standar aman untuk dikonsumsi, layak untuk dikonsumsi sebagai salah satu produksi yang dihasilkan industri rumah tangga kelompok tani garam di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. LIPI, Universitas Diponegoro Semarang, Paten Rembang, berusaha untuk memberikan warna cerah bagi kehidupan para petani garam di daerah itu. Program ini adalah pendorong semangat sebagai suplai pertama yang memberi kekuatan sehingga kelak para petani garam di daerah ini mampu berusaha secara mandiri. Metode program seperti Iptekda LIPI yang telah dirasakan industri rumah tangga di Indonesia kemungkinan masih dinantikan oleh para petani garam di daerah lainnya. Yang pasti, kalau dirasakan bermanfaat, maka tinggallah menunggu waktu mendapat tambahan pengetahuan dan teknologi, bahkan bantuan permodalan. Desa Dasun, penghasilan utama dari masyarakatnya adalah berasal dari tambak, di mana tambak pada musim penghujan menghasilkan bandeng, kemudian pada musim kemarau menghasilkan garam dalam bentuk garam krosok. Penjualan yang selama ini dilakukan adalah dijual ke tengkulak dalam bentuk krosok, sehingga harganya relatif murah. Kemudian Iptekda LIPI bekerjasama dengan Undip menawarkan satu paket teknologi untuk pembinaan pengolahan garam krosok menjadi garam konsumsi masyarakat luas yang beriodium, di mana bimbingan yang dilakukan melalui Baristan Industri di Kota Semarang menyarankan bahwa kadar iodium berkisar antara 30 sampai 80 ppm. Kemudian bantuan teknis yang dilakukan oleh Iptekda dengan kerjasama dengan Undip dalam bentuk rumah produksi, di mana rumah produksi ini berupa pencucian garam, kemudian garam cetak, kemudian oven untuk pengeringan, dan garam siap saji. Kemudian garam cetak ini dikemas dalam bentuk yang cukup menarik, sehingga masyarakat akan tertarik bentuk kemasannya. Kemudian persyaratan kesehatan memenuhi syarat, di mana persyaratan 30 sampai 80 ppm iodidanya terpenuhi. Upaya ini terus dilakukan dengan bekerjasama masyarakat petani garam di Desa Dasun dan Tasiksono, sehingga hasil dari kerjasama Iptekda LIPI, Undip, kemudian masyarakat petani garam di Desa Dasun dan Tasiksono menghasilkan rumah produksi yang didirikan melalui Koperasi Berkah. Kemudian hasil ini diharapkan dapat menembus pasaran di seluruh wilayah Indonesia.
Pasaran pertama yang dilakukan adalah di wilayah Kota Rembang dulu, khususnya Lasem pada sekitarnya, kemudian sampai ke wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, dan mudah-mudahan bisa sampai pemasaran Jakarta dan luar Pulau Jawa. Dengan demikian, upaya ini bisa meningkatkan, satu adalah menyerap tenaga kerja di wilayah Desa Dasun dan Tasiksono. Kemudian yang kedua adalah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Desa Dasun dan Tasiksono. Inilah sebuah cita-cita untuk membantu masyarakat mengembangkan usahanya yang kemungkinan dapat menyerap tenaga kerja di bidang produksi dan pemasaran. Masa depan koperasi para petani garam dapat kerjasama dengan induk koperasi yang membina koperasi primer untuk sektor pendanaan dan bisa saja menggali dana dari pihak anggota yang mempunyai kemampuan berupa dana simpanan yang disetorkan ke koperasi. Lahan pembuatan garam rakyat, rumah produksi, penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan, pelatihan, pemasaran, dan tersedianya modal usaha adalah rangkaian yang telah didapat para petani garam di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dari sebuah program untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui program Iptekda LIPI, kerjasama terpadu dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Rembang, Universitas Diponegoro Semarang, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.